Pembunuh kepala BPBD Kabupaten Merangin Jambi akhirnya berhasil dibekuk polisi. Pelaku tak lain adalah seorang orang yang bekerja di kebun milik korban. Ini adalah detik-detik ketika polisi menyambangi kediaman RA. Saat ditangkap, pria ini nampak tidak melakukan perlawanan dan hanya menjawab pertanyaan singkat yang dilontarkan oleh polisi. RA ditangkap polisi lantaran ia diduga kuat sebagai eksekutor pembunuhan Safri yang menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin Jambi. Saat diinterogasi, RA mengaku membunuh Safri yang tak lain adalah majikannya dikarenakan sakit hati karena sang majikan selalu berkata kasar kepada dirinya. Untuk motif saat ini hasil interogasi awal bahwa adalah motif sakit hati yang bersangkutan karena pada saat pertemuan pada malam hari itu juga pada malam kejadian yang bersangkutan dimarah oleh oleh korban. Polisi pun membawa RA ke Mapolres Merangin guna penyidikan lebih lanjut. Rick Harsen melaporkan dari Jambi. Astagfirullahaladzim, ternyata di balik pembunuhan PLT Kepala BPBD Kabupaten Merangin adalah seorang pekerja yang bekerja di kebun milik korban. Rasa sakit hati pelaku terhadap majikannya ini nampak sudah ditutupi oleh amarah yang menyelimuti akal dan juga pikirannya. Tentu hal tersebut tidak boleh kita lakukan ya Ustaz ya, karena dilarang oleh agama kita. Nah Ustaz, bagaimana Ustaz melihat berita tadi? Ada seorang pekerja yang membunuh majikannya dikarenakan sakit hati oleh perkataan majikan. Sebenarnya bagaimana sih kita sebagai muslim yang baik untuk memperlakukan orang yang bekerja dengan kita? Ya, terima kasih Mbak Pratiwi. Pertama tentu kita harus melihat, memperhatikan ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu artinya bahwa setiap kita, masing-masing kita itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas orang yang kita pimpin. Bahkan di situ dicontohkan oleh Rasul seorang imam atau pemimpin kepala daerah lah atau apapun pemimpin satu unit pekerjaan itu bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi di sini soal majikan yang bersikap menurut pelaku ya, bersikap kasar, berkata kasar dan seterusnya, itu boleh dikatakan jika itu benar gitu, itu kita menganggap sebagai sebuah tindakan yang sebetulnya tidak patut terjadi. Karena atas dasar tanggung jawab tadi seharusnya majikan justru memperlakukan bawahannya itu dengan cara yang baik. Salah satu cara memperlakukan yang baik itu dengan tidak berkata kasar, gitu. Karena kasar termasuk bagian dari akhlak yang tercela, yang tidak mulia. Bahkan di dalam hadis juga ada disebutkan ketika orang bekerja dengan kita, itu kita diharuskan sudah membayar upahnya sebelum keringatnya kering. Itu sebelum keringatnya kering, itu artinya bahwa betapa seorang pekerja yang bekerja pada kita itu mempunyai hak yang harus kita tunaikan secara cepat, baik itu hak menyangkut keuangan karena dia sudah bekerja pada kita, ataupun hak dia sebagai orang yang memang harus kita perlakukan secara baik gitu. Jadi kalau benar pengakuan pelaku tadi bahwa majikannya berkata kasar dan seterusnya, memang sebaiknya kita bukan hanya kepada bawahan ya, kepada siapapun kita menghindari lah, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. Apalagi kalau orang itu berjasa gitu, membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kita seperti bawahan atau staf dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingin mencoba juga melihat, menghubungkan ini dengan hadis yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda juga, saya kira ini sering kita dengar, bahwa di antara tanda-tanda keimanan yang kuat, yang benar, itu tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, yang kasar, gitu. Berkata yang baik, berkata yang benar. Atau kalau tidak bisa berkata benar, ya sebaiknya diam. Hadisnya kurang lebih berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah pada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, dan kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Jadi saya kira siapapun ini peristiwa ini betul-betul menjadi pelajaran buat kita
siapapun dan posisi kita apapun ya, yang penting di lingkungan kerja kita ada orang-orang yang sudah bersama-sama bekerja dengan kita untuk menyukseskan sebuah program kerjasama yang besar itu harus kita imbangi dengan sikap kita yang tidak kasar, baik melalui kata-kata apalagi tindakan, karena itu merupakan bagian dari akhlak yang tercela. Nah, satu lagi saya kira yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa ternyata akhlak itu yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Akhlak itu nanti menjadi pemberat timbangan amal kita. Jadi umpamanya nanti amal ibadah kita umpamanya, na'udzubillah, amal kita umpamanya tidak berat, timbangannya hanya sedikit. Karena kita jarang sholat malam, jarang sholat yang sunat dan lain sebagainya. Tetapi karena akhlak kita baik, itu bisa menjadi unsur atau faktor pemberat timbangan kita yang tadinya dikit gara-gara kita melakukan amalan-amalan sunnah ini tidak banyak. Jadi betapa sebetulnya akhlak kayak tadi itu, berbicara yang tidak kasar, ya, yang lemah lembut, memperhatikan hak-hak orang yang menjadi bawahan kita, staf kita, itu sepertinya sepele, hanya soal dunia seolah-olah, hanya soal pergaulan. Tapi ternyata itu berdampak besar, memperberat timbangan amal baik kita di akhirat nanti. Jadi saya kira poin yang sangat penting di sini, jangan sampai kita melakukan, mengucapkan kata-kata kasar, apalagi tindakan-tindakan kasar kepada orang yang kita anggap sebagai bawahan. Jangan mentang-mentang kita atasannya, kita yang menggaji dia, tidak. Tetapi bawahan itu kita anggap sebagai mitra yang sama-sama punya hak dan punya kepentingan yang sama bagi kita, kepada dengan kita. Saya kira itu, Mbak Pratiwi. Masya Allah Ustaz, sepakat sekali bahwa ternyata sebuah akhlak itu bisa mempengaruhi timbangan amal saleh kita nanti kelak di akhirat. Terima kasih Ustaz. Di informasi